Kenapa kita nggak ubah aja UNCLOS-nya gitu? Video ini adalah bagian dari obrolan saya dengan Kang Gusman, sahabat saya dari Unpad. Kita ngobrol soal bahwa di dunia ini ada hukum laut yang bernama UNCLOS yang kemudian mengatur segala tata cara pemanfaatan laut itu. Nah, banyak juga yang berpendapat bahwa aturan-aturan di dalam hukum laut itu yang berlaku secara internasional itu tidak menguntungkan Indonesia, atau ada hal-hal yang Indonesia rugi karenanya. Terus ada banyak yang bertanya, ya udah kalau kita rugi dengan mengikuti UNCLOS, kita ubah aja UNCLOS gitu. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman perlu ingat juga bahwa UNCLOS ini ketika diciptakan, Indonesia ikut di situ. Indonesia ikut berperan besar sekali ketika membuat UNCLOS itu. Bagaimana kalau sekarang kita punya ide untuk mengubah UNCLOS? Bisa nggak? Atau gimana? Kita dengar tanggapan Kang Gusman. Ya, kalau seperti ini kan saya jadi ingat guru besar saya ya, Prof. Muhtar Kusumaatmadja, yang juga sangat berperan dalam pembentukan konsep negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS. Beliau itu filosofi hukumnya, hukum itu harus menjadi sarana pembaruan masyarakat. Yang dimaksud dan sarana pembaruan masyarakat kan berarti ya dia harus facilitating ya, dia harus bisa menangkap berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Kalau misalnya memang ada perubahan besar yang harus ditata kelola lagi ya, harus dikelola lagi, harus diatur lagi, ya hukum harus siap untuk memfasilitasi hal tersebut. Dan dalam hal ini UNCLOS sebetulnya juga memang harus siap gitu ya dengan dinamika masyarakat internasional juga gitu. Namun yang harus kita pahami juga adalah bahwa pembentukan hukum internasional itu tingkat kompleksitasnya tinggi. Dan apalagi kalau bicara hukum laut ya, kalau hukum internasional in general lah gitu ya, kita biasanya seringnya melihat oh ini clash between atau pertentangan antara negara maju dan negara berkembang. Itu hukum internasional pada umumnya lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau hukum laut internasional itu pertanyaannya bukan cuma negara maju, negara berkembang, negara berpantai, negara tidak berpantai, atau negara landlocked gitu ya. Negara berpantai yang kemudian mereka punya kekuatan maritim yang kuat gitu ya, maritime states yang ingin benar-benar memperjuangkan freedom of navigation. Kemudian ada negara-negara yang baru merdeka pada saat itu, mereka sudah istilahnya fed up gitu ya dengan kolonialisasi yang kemudian mengeksploitasi sumber daya alam mereka, jadi mereka maju dengan konsep permanent sovereignty over natural resources gitu. Itu yang mewarnai negosiasi hukum laut pada saat itu yang saya tahu. Jadi untuk melakukan perubahan, untuk melakukan amandemen itu dimungkinkan. Tapi caranya memang akhirnya harus disepakati dalam bentuk agreement lagi gitu. Jadi selama ini praktek dalam Konvensi Hukum 1982 beberapa hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional saat ini, itu dilakukan melalui namanya mekanisme kalau dalam bahasa Indonesia semacam perjanjian pelaksana ya, atau istilahnya itu implementing agreement. Nah, saat ini sudah ada 2 implementing agreement yang dibuat atau disepakati dalam kerangka UNCLOS. Satu yang terkait dengan penambangan di kawasan dasar laut internasional atau di laut dalam, karena pada saat itu juga polemiknya sangat tinggi. Negara-negara maju itu bahkan mengancam kalau pengaturan yang ada di UNCLOS ini nggak sesuai dengan kepentingan kita nggak akan pernah menjadi party. Oh ya udah oke, kita bicarakan lagi ya, kita sepakati lagi apa yang masih belum ada di UNCLOS, kita coba atur secara detail, akhirnya muncul implementing agreement tahun 94 terkait dengan penambangan di kawasan dasar laut internasional. Yang kedua adalah implementing agreement untuk masalah perikanan, khususnya perikanan sumber daya ikan yang istilahnya itu seneng jalan-jalan lah di perairan gitu. Mereka nggak kenal batas-batas negara, mereka hanya mengikuti istilahnya nature, panggilan alamiahnya. Oh, saya harus berenang ke sini, saya harus berenang ke sini, dan itu akhirnya istilahnya lintas negara tanpa paspor dan sebagainya gitu. Nah, terus kan negara bingung nih, ini ikannya ada di antara 2 ZTE, ini ikannya ada di antara ZTE dan laut lepas, gimana kita ngaturnya? Ada implementing agreement tahun 95 yang mengatur tentang sliding fish stocks gitu. Nah, sekarang kita lagi bicara lagi nih tentang perkembangan marine biodiversity atau keanekaragaman hayati di luar jurisdiksi nasional, yang ternyata
UNCLOS pun memang masih belum atau masih perlu ya dilengkapi dengan berbagai kesepakatan untuk pemanfaatan sumber daya hayati di luar wilayah jurisdiksi nasional. Sekarang negosiasinya masih terus berlangsung. Jadi mungkin saja diubah kalau misalnya memang ada dinamika, tapi prosedurnya adalah yaitu harus dirundingkan lagi gitu ya dengan negara-negara, dan selama ini prakteknya adalah melalui implementing agreement. Ini menarik sekali Kang Wah, terima kasih nih, saya jadi tercerahkan. Intinya kan UNCLOS itu sendiri per se ya, itu kan memang juga berubah kan kalau kita lihat ya. Ada 58, 60, 82 misalnya, dalam konteks itu aja ada dinamika lah yang diadopsi. Misalnya pasal tentang landas kontinen aja berubah tuh dari UNCLOS 58 ke 82 misalnya, itu contoh kecil. Terus jadi mekanismenya berarti sebenarnya dalam bahasa sederhana bisa nggak? Bisa gitu ya. Dengan cara satu, UNCLOS-nya diubah berarti perlu kumpul-kumpul semua, bisa jadi lebih dari 9 tahun mungkin, kalau dulu 9 tahun ya. Atau memang diubahnya dari sisi itu tadi, implementing agreement dibuat gitu ya, untuk menegaskan atau mendetailkan kira-kira begitu ya. Jadi dan memang di sini perlu itu tadi ya, karakteristik UNCLOS, bahkan Presiden Perundingan Tomiko pada saat itu sudah memberi label ini adalah Constitution of the Ocean. Yang namanya konstitusi kan, ya konstitusi sendiri kan bisa diamandemen, bisa diubah. Tapi kan kalau konstitusi level gitu ya, level untuk mengubahnya itu kan perlu mungkin menghadapi beberapa ukuran dulu gitu, atau ambang dulu gitu. Jadi memang nggak bisa, yuk tahun depan kita ganti UNCLOS, kayaknya nggak cocok, tahun depan kita ganti lagi. Nggak sampai ke sana gitu ya. Memang perlu proses dan kompleksitasnya tinggi begitu. Terima kasih, itu very good point. Kalau Tomiko mengatakan Constitution of the Ocean, itu kan kira-kira menempatkannya kalau di negara itu selevel undang-undang dasar lah, betul kan kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian kalau lautan, kita aja contohnya itu berapa kali kita mampu merevisikan, nggak sering gitu kan. Nah, jadi artinya begini, saya ingin menyampaikan secara tegas bahwa yes bisa gitu kan, memerlukan proses dan prosedur yang memang rumit, tapi mungkin aja gitu ya kalau memang kita ingin. Tapi note-nya begini Kang, kalau menurut saya juga, Indonesia misalnya nih sekarang, seberapa penting atau seberapa mau kita mengubah UNCLOS kan gitu, kita harus menimbang-nimbang, ini kan soal kompromi kan, untungnya apa, ruginya apa. Kalau kita lihat misalnya di UNCLOS yang baru, kan untung kita banyak banget kan, kita diberi hak untuk menguasai laut di antara pulau-pulau kita, itu kan luar biasa itu, jutaan kilometer jadi milik kita kan. Sekarang saya mau bahasa sederhananya nih, takutnya ntar kalau kita ngusulin mengubah UNCLOS, itu juga diutak-atik orang tuh, yang menguntungkan kita tadi gitu kan, jangannya nanti jadi bubar gitu. Bener nggak sih itu kekhawatiran seperti itu? Ya itu saya kira tadi yang saya maksud dengan kompleksitas itu gitu ya. Saya sendiri, ya kita bukan generasi yang terlibat di dalam perundingan UNCLOS ya, tapi kalau kita baca buku-bukunya, atau bahkan juga saya mendengar cerita dari beberapa istilahnya saksi hidup langsung ya pada saat perundingan, itu saya sampai merinding gitu ya. Terkadang itu mendengarnya betapa saya bisa bayangkan betapa sulitnya bernegosiasi di situasi pada saat itu, yang mungkin kalau sekarang mohon maaf gitu ya, bisa jauh lebih mudah dengan adanya berbagai sarana teknologi, tapi kalau dulu itu Masya Allah pasti sulit sekali gitu. Jadi kompleksitas ini kan kemudian yang akhirnya memberikan ciri atau warna pada setiap perjanjian internasional. Ya kalau menurut saya sih setiap perjanjian internasional itu kan pasti punya semacam spirit ya, atau punya semacam istilah suasana kebatinan kalau bisa sebut seperti itu. Dan UNCLOS ini memang beberapa orang mungkin ya, kalau misalnya mungkin kalau bisa dibilang 7 dari 10 itu pasti akan bilang udah nggak usah lagi deh diutak-utik gitu. Ya karena itu tadi kan bisa kita bayangkan kompleksitasnya yang sangat tinggi, perundingan memakan waktu yang lama dan lain sebagainya. Tapi ya kita sebagai istilahnya mungkin yang mempelajari hukum yang sifatnya progresif, tentu kita harus balance kan antara yang memang mengarah ke pembaharuan, ya kenapa tidak kita fasilitasi. Dan itu juga sebetulnya yang terjadi di, saya kira ya, di main kerangka berpikirnya perunding kita pada saat terutama UNCLOS 1982 adalah kita ingin ada suatu pendekatan yang sifatnya fair gitu ya terhadap kondisi negara yang punya karakteristik geografis yang sangat unik
dan bahkan bisa dihitung dengan jari berapa negara yang punya karakteristik seperti itu, yaitu itulah kemudian archipelagic states atau negara kepulauan. Dan menariknya pada saat itu ini kalau saya bilang mungkin the beauty of international law ya. Kita tuh bisa saling negara itu kadang-kadang kita kelihatan gontok-gontokan gitu kan, berunding kemudian masih kesepakatan. Tapi di sisi lain we can learn from each other. Gitu. Konsep negara kepulauan yang kita terapkan itu sebetulnya terinspirasi oleh putusan Mahkamah Internasional di tahun 1951. Namanya Anglo-Norwegian Fisheries Case atau sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia. Norwegia pada saat itu menganggap bahwa dirinya punya karakteristik geografis yang khusus, sehingga bagi dia akan sulit menetapkan zona maritimnya berdasarkan garis pangkal biasa. Jadi dia coba terapkan namanya Strait Baseline, tapi ya konsekuensinya adalah dia akan punya wilayah perairan pedalaman yang berada di sisi darat dari Strait Baseline, dan disitulah kemudian nelayan Inggris biasa masuk gitu ya untuk menangkap ikan. Inggris keberatan dengan praktek itu, dia bilang ini nggak sesuai yang mau hukum internasional, ini menyalahi hukum internasional. Tapi dengan adanya putus, mereka nggak sepakat bawa ke Mahkamah Internasional kan. Mahkamah Internasional memutuskan dan kalau saya pelajari nggak pernah bosan gitu ya, saya pelajari bahasa diktumnya Mahkamah Internasional, dia offering sesuatu yang menawarkan sesuatu yang bisa diterima oleh Inggris dan bisa diterima oleh Norwegia. Jadi dia tidak mengatakan praktek Norwegia itu melanggar hukum internasional, tapi dia bilang, tapi ini hanya untuk special geographic circumstances ya, nggak bisa nih semua kamu tarik garis lurus gitu ya. Yang di sini mungkin kamu bisa tarik garis. Jadi intinya dia Mahkamah Internasional menerapkan beberapa kondisi. Kamu bisa tarik garis pangkal lurus, tapi nggak boleh berlebihan lah gitu ya. Harus ada persyaratan tertentu. Nah kemudian hal yang sama juga terjadi pada saat kita menegosiasikan negara kepulauan. Jadi intinya kita pinjam konsepnya Norwegia, kita terapkan ke negara kepulauan. Terus tapi ya again there is no free lunch gitu. Begitu kita keluar dengan semua argumen kita tentang negara kepulauan, negara lain hang on sebentar gitu. Saya udah biasa tuh berlayar di sekitar antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Saya udah biasa tuh berlayar di antara di Selat Makassar dan lain sebagainya. Terus gimana? Nanti kita nggak boleh lagi lewat situ gitu. Akhirnya kemudian muncul lagi kompromis itu gitu kan. Negara kepulauan bilang ya kami punya concern terhadap kedaulatan, negara maritime power state gitu ya, mereka punya concern terhadap hak lintas. Akhirnya ketemulah namanya konsep hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan. Dan kemudian kita mencapai kompromi gitu. Jadi perubahan-perubahan revolusioner itu saya kira terjadi di dalam negosiasi Konvensi Kuala 1982 itu no doubt about it gitu ya. Tapi kemudian bagaimana kita mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda itu saya kira juga harus kita catat. Memang mungkin tidak semua klaim kita diakomodasi dalam konvensi saat ini dan itu ya c'est la vie gitu ya, that's life gitu. Kita nggak bisa punya semua yang kita inginkan, tapi at least sekarang kita justified gitu, kita sekarang ini legitimate sebagai negara kepulauan karena kita berhasil juga mendengarkan kepentingan negara lain yang punya concern berbeda dengan kita. Ini menarik sekali ini Kang. Kalau kita kan kadang-kadang itu memang tergantung ya tujuannya. Kalau saya ngajar memang biasanya saya bumbui dengan itu tadi ya, seperti kesadaran nasionalisme misalnya. Kita kan mengatakan dengan sederhana bahwa kita berjuang, kita mengklaim, lalu kita pertahankan argumentasi kita, lalu dunia mengakui. Kan kira-kira begitu bahasa sederhananya. Cuman di dalam itu sendiri kan tadi Kang Gusman dengan sangat baik menceritakan, ya mengakui itu kan pasti nggak mungkin, oh kamu mau minta 100 ya, nih tak kasih 100. Nggak mungkin begitu juga kan. Artinya ada negosiasi, ada ini. Tadi persis dikatakan. Jadi intinya itu saya mungkin mau mengingatkan nih yang nanti dengar, intinya kan orang sudah datang ke lautnya di sekitar Indonesia itu udah dari dulu banget kan kira gitu. Bahkan sebelum ada Indonesia, gitu kan mungkin yang perlu diingatkan. Artinya itu tidak bisa kita katakan sekarang itu laut kita. Maksudnya gini, kalau kita ngomong itu laut kita harus melihat juga sejarahnya gimana. Dulu ternyata itu bukan laut kita loh ya, gitu kan. Orang udah lewat situ, lalu kemudian kita perjuangkan
Lalu kita dibolehkan memiliki, cuman dengan kompromi kan. Oke, Indonesia silahkan kamu miliki itu, tapi kan kami udah lewat, kayak Kang Gusman tadi bilang, kami udah lewat dari situ dari zaman dulu, sebelum lu lahir kira-kira kan. Masa sekarang jadi tiba-tiba jadi kami nggak boleh, kan nggak fair dong. Jadi makanya itu kompromi itu di situ ya, yang kemudian kita harus benar-benar pahami gitu. Jadi menurut saya tidak bijaksana kalau kita berangkat dari satu asumsi atau kebenaran, itu laut kita. Ya kita berhak dong untuk ngapa-ngapain aja gitu kan. Jadi saya sering tuh mendengar argumentasi model begitu gitu. Betul ya gitu ya. Iya. Jadi betul seperti itu, dan akhirnya kan sekarang kalau kita membaca Konvensi Hukum 1982, kalau saya berdiskusi dengan kolega atau juga dengan teman-teman mahasiswa gitu ya, itu memang kadang-kadang perlu nggak bisa sekali baca pasal itu kemudian kita langsung ngerti gitu. Iya. Karena banyak sekali bahasa-bahasa yang kalau saya boleh bilang ini lawyer's paradise nih. Ada bahasa-bahasa yang ambigu, tapi justru di situ kadang-kadang peran kita dibutuhkan gitu ya. Untuk menginterpretasikan, dan dalam interpretasi itu kan kita harus ngelihat dokumen lain kan, nggak cuma UNCLOS aja. Oh dulu perundingannya seperti apa sih, kemudian kita lihat komentari, kita lihat pendapat pakar, kita lihat tulisan-tulisan, baru kemudian kita bisa memahami pasal itu. Artinya memang bukan saya ingin membuat ini jadi complicated, tapi maksud saya untuk memahami hukum internasional itu memang tidak bisa kadang-kadang apa yang tertera di secara tekstual. Banyak situasi kita harus read between the lines, kita harus bijak gitu ya sebelum kita menetapkan putusan. Ide-ide brilian, ide-ide radikal sah-sah saja gitu ya. Tapi pada saat kita berhadapan dengan hukum internasional yang tujuannya adalah ingin menciptakan international order gitu ya, kita harus sadar bahwa kita juga dikelilingi oleh negara-negara lain yang punya kepentingan yang berbeda dengan kita, dan di situ kita harus mencoba untuk bisa ketemu, merumuskan sesuatu yang kita semua bisa hidup dengan itu gitu. Pertanyaan sekarang gini, kalau kita melanggar hukum internasional itu atau melanggar UNCLOS dalam hal ini, itu apa yang terjadi? Karena ada juga tuh mulai berkembang kan, udah kalau nggak setuju kita langgar aja, memang kalau dilanggar kenapa?